Ayu, NIM 19030221, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Samudra. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang The Law of Diminishing Return. The Law of Diminishing Return adalah sebuah hukum dalam ekonomi yang menjelaskan tentang proporsi input yang sesuai untuk mendapatkan output yang maksimal. Dalam The Law of Diminishing Return, terdapat 3 tingkatan. Yang pertama, fase increasing return. Yang kedua, fase di mana pendapatan tetap meningkat, tetapi pada intensitas yang lebih rendah. Yang ketiga, fase diminishing return. Fase increasing return. Contoh dari fase ini adalah ketika sebuah perusahaan mempunyai kapasitas karyawannya sebanyak 100 pekerja. Namun, jika perusahaan ini mempekerjakan 90 orang pekerja dengan etos kerja yang tinggi dan lapangan kerja yang memadai, akan menghasilkan output yang maksimal, yaitu seimbang antara pengeluaran yang dikeluarkan dan pemasukan yang dihasilkan oleh output perusahaan itu sendiri. Fase selanjutnya adalah fase di mana pendapatan akan meningkat tetapi pada intensitas yang lebih rendah. Contoh dari fase ini adalah di mana perusahaan mempunyai kapasitas pekerja sebanyak 100 pekerja dan perusahaan tersebut memperkerjakan sebanyak 100 pekerja. Maka pendapatan hanya akan meningkat namun intensitasnya rendah. Artinya, dengan mempekerjakan 100 pekerja akan menghasilkan nilai output yang sedikit lebih daripada yang mempekerjakan 90 pekerja. Sedangkan, biaya yang dikeluarkan untuk 100 orang pekerja lebih banyak dari hasil produksi barang tersebut. Maka, pihak perusahaan sedikit mendapatkan keuntungan dari output perusahaan yang dipotong untuk menggaji pekerja. Fase yang terakhir adalah fase diminishing return. Contoh dari fase ini adalah ketika perusahaan mempunyai kapasitas pekerja sebanyak 100 orang, namun perusahaan mempekerjakan sebanyak 110 pekerja. Dengan berlebihnya pekerja yang dipekerjakan dari kapasitas yang diberikan oleh perusahaan, maka akan mengurangi pendapatan, sedangkan output atau produksi yang dihasilkan cenderung sama. Dengan kondisi seperti ini juga mengakibatkan etos kerja yang menurun dikarenakan lapangan kerja yang tidak memadai, sehingga ada beberapa karyawan yang lebih sedikit bekerja, bahkan ada yang sama sekali tidak bekerja. Sekian penjelasan saya mengenai The Law of Diminishing Return. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.